Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Rezeki, jodoh, dan ajal memang sudah menjadi garisan Tuhan untuk masing-masing orang di dunia ini. Namun seolah ingin mendahului kehendak Tuhan, ada juga manusia yang nekat melakukan bundir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bukan cuma orang biasa, beberapa artis dan selebritis tanah air juga memutuskan untuk bundir karena tidak punya iman dan tak kuat menghadapi cobaan hidup. Seperti diketahui, berdasarkan hukum agama Islam, orang-orang yang melakukan bundir tidak akan diampuni dosanya dan akan kekal berada di neraka untuk menerima balasan atas perbuatannya. Tindakan bundir jelas tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam pandangan Islam, tindakan tersebut adalah tindakan yang diharamkan, juga masuk kategori dosa besar karena nyawa adalah milik Allah, sehingga kita tidak memiliki hak apapun atas nyawa. Berikut ini adalah 4 artis dan selebritis Indonesia yang memilih untuk mengakhiri hidupnya lewat jalan bundir. 1. Novi Amelia. Artis sekaligus model cantik Novi Amelia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 8 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada bulan Februari 2022 lalu. Saat kejadian tersebut, rupanya ada saksi yang melihat perempuan bernama asli Linda Astuti ini sedang duduk di balkon belakang apartemennya pada sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Polisi menduga bahwa Novi Amelia melakukan tindakan tersebut karena dirinya mengalami depresi. Seperti diketahui, sebelum memutuskan bundir, Novi Amelia sempat beberapa kali tersandung masalah kontroversial yang membuatnya jadi sorotan publik. Pada tanggal 11 Oktober 2012 lalu, Novi Amelia membuat publik gempar karena ia menabrak 7 orang pengguna jalan saat sedang mengendarai mobil Honda Jazz di Jalan Gajah Mada, Taman Sari. Korban yang ditabrak pun mengalami luka-luka. Saat kejadian tersebut, Novi Amelia hanya mengenakan pakaian dalam. Dari hasil penyelidikan, akhirnya diketahui bahwa saat itu Novi mengendarai mobilnya dalam kondisi mabuk. Hasil tes urin juga menunjukkan kalau Novi Amelia positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kala itu, pengadilan memvonis Novi Amelia dengan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun pada tanggal 7 Januari 2014. Berdasarkan vonis tersebut, Novi Amelia dinyatakan tidak harus menjalani hukuman penjara asalkan dalam jangka waktu 1 tahun ia tidak mengulangi perbuatannya. Saat itu Novi mengaku bersyukur dengan putusan majelis hakim yang ternyata tidak mengharuskannya tinggal di balik jeruji besi. Novi Amelia pun saat itu berjanji akan lebih menjaga sikapnya selama masa percobaan dengan tidak lagi menyetir mobil sendiri. Sayangnya, setelah dinyatakan bebas dari jerat hukum, Novi Amelia belum juga bisa lepas dari jeratan obat-obatan terlarang. Pada Juni 2014, Novi Amelia mengalami overdosis. Ia langsung mendapatkan perawatan serius di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Kemudian pada bulan Desember 2016, Novi Amelia kembali menghebohkan publik dengan mengamuk di dalam taksi. Saat itu, kuasa hukum Novi Amelia, Partahi Sidabutar, menjelaskan bahwa kliennya baru pulang pesta atau dugem pada Kamis pagi 8 Desember 2016, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, sebelum akhirnya mengamuk pada sore harinya. Partahi menjelaskan bahwa kliennya tersebut takut jika teman lelakinya di kos akan marah kalau ia ketahuan dugem. Karena itulah, seharian itu, Novi sengaja hanya berkeliling daerah kosnya. Siang harinya ia sempat menumpang taksi lalu meninggalkan barang-barangnya di sana. Tahu-tahu Novi Amelia diketahui sudah mengamuk di dalam taksi dan segera diamankan warga. Warga yang mengkhawatirkan kondisi Novi Amelia saat itu segera melaporkannya ke Polsek Tebet untuk diamankan. Sebelum akhirnya bundir, Novi Amelia yang memulai karirnya sebagai model sejak tahun 2004 itu diketahui pernah beberapa kali mendatangi psikiater dan terus bertanya terkait suara-suara yang sering didengarnya. 2. Ayu Wulandari. Di urutan selanjutnya ada selebgram cantik bernama Ayu Wulandari yang juga nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bundir. Tragisnya, Ayu Wulandari ditemukan dalam kondisi sedang meregang nyawa
setelah dirinya diketahui melompat dari lantai 4 di sebuah penginapan di Jimbaran, Bali. Pada tanggal 28 November 2020 lalu, sekitar pukul 22:20 waktu Indonesia Tengah, selebgram yang mempunyai nama lengkap Niketut Ayu Wulandari itu melakukan bundir diduga karena putus cinta. Namun yang mengejutkan, postingan terakhir Ayu Wulandari di akun Instagramnya justru bikin merinding. Sepekan sebelum bundir, Ayu mengunggah kolase foto selfie-nya yang bikin mencengangkan. Postingan itu dilengkapi dengan caption bertuliskan "Mati". Unggahan selebgram yang masih berstatus sebagai mahasiswi di Bali itu mendapat banyak respon dari para netizen. Banyak yang menduga kalau perempuan lulusan akademi kebidanan itu stres karena mengalami putus cinta. Namun rupanya ada juga yang menduga kalau unggahan terakhir Ayu Wulandari itu merupakan sebuah pesan bahwa dirinya akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Saat ditemukan usai melompat dari lantai 4 penginapan itu, Ayu Wulandari masih bernyawa, namun sudah dalam keadaan sekarat. Luka-luka yang dialami Ayu terdapat di bagian kaki dan depan kepala. Setelah kejadian menghebohkan tersebut, Ayu Wulandari pun buru-buru dilarikan ke Rumah Sakit Bali Jimbaran agar bisa diselamatkan. Namun sayangnya, meskipun sudah diberikan pertolongan, dokter yang menanganinya mengatakan bahwa Ayu Wulandari telah meninggal dunia. Sebelum bundir, Ayu Wulandari menginap di hotel tersebut bersama sang pacar. Namun sehari sebelumnya, yakni pada Jumat 27 November 2020, sang pacar ternyata sudah check out dari hotel terlebih dahulu. Tiga, Marlia Hardy. Nama dan sosok Marlia Hardy begitu terkenal bagi para penggemar film klasik dari era tahun 1960 sampai 1980-an. Marlia Hardy merupakan salah satu artis populer pada era tahun 70-an yang terkenal melalui perannya dalam serial televisi berjudul Keluarga Marlia Hardy yang ditayangkan sejak tahun 1973. Namun sayangnya, kehidupan Marlia Hardy yang memiliki image yang sangat baik di mata masyarakat itu harus berakhir dengan tragis pada tanggal 18 Juni 1984 lalu. Sang sopir menemukan jasad Marlia Hardy yang sudah tidak bernyawa lagi setelah gantoeng dir-dir di rumah mewahnya di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Dilansir dari kanal YouTube Mesin Waktu, sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidup, Marlia Hardy sempat menuliskan 7 surat perpisahan yang ditujukan untuk ke-7 orang temannya. Surat-surat tersebutlah yang akhirnya menjadi petunjuk mengenai alasan dibalik keputusan Marlia Hardy melakukan bundir. Salah satunya adalah karena masalah hutang yang sudah tidak sanggup lagi untuk ia lunasi. Bahkan dalam isi suratnya yang ditujukan kepada Ratno Timur yang menjabat sebagai Ketua Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI kala itu, Marlia Hardy mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bisa memikirkan jalan lain selain bundir untuk menghindari hutangnya yang begitu besar. Menurut Marlia Hardy dalam surat tersebut, bundir adalah pilihan terbaik pada saat itu agar ia tidak perlu lagi melunasi hutangnya. Usut punya usut, diketahui sebelum akhirnya memutuskan untuk bundir, Marlia Hardy ternyata sempat mendapatkan ancaman lewat surat-surat kaleng yang akan melaporkannya ke polisi. Hal tersebut rupanya disebabkan oleh permasalahan Marlia Hardy yang memiliki banyak hutang yang ia gunakan untuk menombok uang dari kegiatan arisan kol yang terdiri dari 135 orang. Pada awalnya arisan tersebut berjalan lancar, namun lama-kelamaan rupanya banyak anggota arisan yang menunggak membayar setoran. Akhirnya mau tak mau, sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang dari arisan tersebut, Marlia Hardy harus menutupinya dengan cara mencari pinjaman uang. Sebagai pemegang arisan, Marlia Hardy harus siap dengan resikonya, yakni menombok apabila ada anggota yang tidak menyetor uang arisan. Sayangnya, karena sudah tidak sanggup mengembalikan hutang pinjaman tersebut, Marlia Hardy merasa tak punya pilihan lain selain mengakhiri hidupnya sendiri. Seperti diketahui, semasa hidupnya Marlia Hardy dikenal sebagai artis yang royal. Ia tak segan-segan menghamburkan banyak uang untuk mentraktir teman-temannya, hingga tak ada satupun orang-orang terdekatnya yang meragukan kekayaan Marlia Hardy yang seolah tak akan pernah ada habisnya. Padahal pada kenyataannya, hidup Marlia Hardy justru dikejar-kejar hutang yang sangat banyak.
Sungguh tak ada yang menyangka, apalagi Marlia Hardy tinggal di sebuah rumah besar dan mewah pada saat itu. 4. Melly Joker. Yang paling terbaru, selebgram cantik bernama Melly Joker ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi di dalam kamar mandi rumahnya. Yang tak kalah mengejutkan, Melly Joker bundir sambil menyiarkan aksinya secara langsung melalui akun Instagramnya. Sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidup, Melly Joker diketahui berencana akan membuat konten bersama kekasihnya yang berinisial J. Usai pembuatan konten tersebut batal, Melly Joker pun diminta J untuk pulang. Namun hal itu justru membuat Melly semakin marah-marah sambil melukai dirinya. Berdasarkan keterangan dari kakak kandungnya, Melly Joker yang masih dalam keadaan marah itu tiba di rumah sambil melemparkan tasnya. Sebelum mengakhiri hidupnya, terungkap kalau ternyata Melly Joker sempat sudah beberapa kali melakukan percobaan bundir. Keterangan tersebut disampaikan oleh pihak keluarga. Sedangkan pada percobaan bundir yang terakhir, Melly Joker sempat cekcok dengan kekasihnya J. Setelah itu, Melly Joker kembali mencoba mengakhiri hidup dengan cara melukai diri sendiri, lalu meminum cairan karbol dan dilanjutkan dengan gantoeng dirdir. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam, menjelaskan bahwa Melly Joker pertama kali ditemukan oleh kakaknya yang berinisial G. Sebelum kejadian itu, sang kakak mengaku sempat mendengar adiknya bertikai dengan kekasihnya lewat handphone pada Sabtu malam 13 April 2024. Selang beberapa jam kemudian dari kejadian itu, G mengaku sempat mendengar suara benda terjatuh dari dalam rumahnya. Pada saat itu, G juga tidak melihat Melly Joker ada di kamarnya. Sang adik kemudian baru ditemukan di kamar mandi dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi.